bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi kemenangan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam. Jumpa kembali dalam renungan singkat GBT Kristus Pengasih. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Diberi kesempatan pagi hari ini kami untuk melihat wajah-Mu, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap menjadi orang yang bersemangat di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini pasti ada kegunaannya. Kolam renang ini tidaklah berfungsi dengan baik kalau tidak ada airnya. Itu sebabnya kolam renang tentu saja untuk berenang. Pot bunga tidak akan berguna dengan baik kalau dia tidak ada bunga yang ditanam. Kursi yang saya duduki ini tidak akan berguna jika tidak ada yang mendudukinya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapa kita adalah kasih. Itu sebabnya kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus menampilkan kasih. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kasih itu tidak boleh pura-pura, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ada maksud apa-apa. Sebab kita tahu bahwa Bapa itu kasih, itu sebabnya automatically anak-anaknya itu juga harus menampilkan kasih. Dikatakan lagi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi anak-anak Bapa itu harus baik. Itu sebabnya firman Tuhan di ayat yang ke-10 dari Roma 12 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, respek. Kita harus saling mendahului apabila kita ini semua mengaku anak-anak Tuhan. Ya, kita harus peka dengan lingkungan kita, dengan apa yang terjadi di keluarga kita. Dan juga firman berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layalinah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kerajinan kita ini menjadi kendor apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Mau ekonomi sulit, tidak sulit, mau dalam keadaan sedih atau bersuka, apapunlah keadaan kita. Jangan kerajinan kita menjadi kendor, tetap terus, ya, kencang terus, semangat terus, antusias. Sebab kata antusias itu berasal kata dari entheos, Tuhan yang ada di dalam kita. Itu sebabnya roh kita harus menyala-nyala, layani Tuhan dimanapun, tidak harus di mimbar. Ya, tidak harus di dalam tugas-tugas pelayanan di dalam gereja. Nah, kalau libur seperti ini bagaimana? Nah, artinya apa? Bahwa kita harus melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, penyelenggaraan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saudara masih ada di rumah saat-saat ini, dianjurkan untuk tidak kemana-mana, tetapi kita tetap melayani Tuhan dengan baik dalam lingkup yang kecil. Apapun itu, ataupun kita dapat diberi kesempatan untuk berbagi, berbagilah. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Kita tahu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, corona ini belumlah seberapa, pasti ada kesukaran yang lebih lagi. Itu sebabnya dunia ini akan hancur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal. Di rumah Bapa banyak tempat katanya. Itu sebabnya jangan taruh pengharapan kita dalam dunia ini, taruh pengharapan kita di sana, di rumah Bapa yang kekal. Meskipun kita dalam kesesakan, kita harus tetap bertekun di dalam doa. Doa jangan ditinggalkan, Bapak Ibu. Jangan dibingungkan dengan situasi yang seperti ini. Tetap berdoa, jalin komunikasi dengan Tuhan makin dekat.
Justru saya bersyukur sebab dengan peristiwa-peristiwa ini kita lagi dapat belajar firman terus, kita dapat bertekun terus di dalam doa ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi adalah kesempatan bagi kita untuk membantu setiap orang yang mungkin ditaruh di sekitar kita untuk kita bantu dalam kekurangan. Terutama hamba-hamba Tuhan yang saat ini mengalami kesesakan ya, karena tidak ada peribadahan di gedung gereja. Mari kita bantu orang-orang kudus ini dan usahakan diri kita semua. Apabila ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita dengan segera berkati ya, siapa saja. Tuhan mengasihi siapa saja. Tuhan mengasihi orang-orang yang menganiaya dia, kita juga pun harus mengasihi, berkati dan jangan mengutuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semuanya percaya bahwa kasih kita kasih yang sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa kita dilatih untuk mengasihi. Mari kita bersungguh-sungguh dan jangan menjadi kendor kerajinan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Biarlah di dalam hidup kami tetap menyala-nyala untuk tetap beribadah kepada Tuhan apapun situasinya. Tetaplah kasih kami menyala-nyala untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di dalam hidup yang singkat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.